Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Rahmawati. Pada video kali ini kita akan membahas tentang implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian implementasi Pancasila. Kata implementasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya, yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang atau didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Jadi, implementasi Pancasila artinya menerapkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya diucapkan semata. Sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, penerapan Pancasila ini harus diterapkan juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Itu mungkin sekilas pengertian dari implementasi Pancasila. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi implementasi Pancasila dalam bidang politik. Implementasi politik memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, yaitu daratannya, air, itu lautan, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya, secara tidak terpisahkan, yang menyaukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup bidang kehidupan nasional. Pembangunan dan pengembangan bidang politik harus mendasarkan pada dasar hakikat manusia, yaitu Pancasila. Hal ini disarankan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subjek negara. Oleh karena itu, kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi ini, harus berdasarkan pada moralitas bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila, sehingga praktek-praktek politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan sebagai sumber etika politik, sebagai dasar filsafat negara. Pancasila tidak hanya merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, melainkan juga sumber moralitas utama dalam hubungan legitimasi kekuasaan, hukum, serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan bernegara. Jadi, itu tadi implementasi Pancasila dalam bidang politik. Selanjutnya, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ilmu ekonomi terdapat istilah yang biasa kita dengar, di mana yang terkuat yang akan menang. Sehingga biasanya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik, mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Implementasi atau penerapan wawasan menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan berdasarkan pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Dalam bidang ekonomi, implementasi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Sistem ekonomi Indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Ekonomi seperti ini yang dinamakan dengan ekonomi Pancasila. Jadi pengimplementasiannya itu adalah pada asas kekeluargaan seluruh bangsa Indonesia.
Nah, lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sebagaimana yang telah kita tahu, pengaruh budaya luar terhadap budaya Indonesia, walaupun kebudayaan Indonesia itu beraneka ragam, namun pada dasarnya terbentuk dan dipengaruhi oleh kebudayaan besar lainnya, seperti kebudayaan Tionghoa, kebudayaan India, dan terlebih juga kebudayaan Arab. Kebudayaan India masuk dari penyebaran agama Hindu dan Buddha di Nusantara jauh sebelum Indonesia terbentuk. Dari waktu ke waktu, budaya Barat semakin marak dan diserap dengan mudah oleh masyarakat kita. Tidak peduli budaya itu merusak ataukah tidak, namun nampaknya masyarakat kita lebih suka menghadapi budaya-budaya luar itu daripada melestarikan budaya tanah airnya sendiri. Hal ini harus disikapi dengan seksama, karena bila kebiasaan ini terus berulang tanpa proses penyaringan dan pengontrolan, maka dapat dipastikan bahwa budaya Indonesia akan hilang lenyap tinggal lama. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi ini harus mengangkat nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai yang bagaimana? Nah, dalam prinsip etika Pancasila, pada hakikatnya bersifat manusiawi. Artinya nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Oke, selanjutnya implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara pada bidang pertahanan dan keamanan harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan di Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengan harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Itu tertuang pada sila pertama dan kedua. Berdasar pada tujuan yang mewujudkan kepentingan seluruh warga sebagai warga negara dalam sila ketiga. Harus mampu menjamin hak-hak dasar persamaan derajat serta kebebasan manusia, itu terdapat pada sila keempat, dan ditujukan untuk mewujudkan keadilan dalam hidup masyarakat, itu tertuang dalam sila kelima. Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara hukum yang menghindari kesewenang-wenangan negara dalam melindungi dan membela wilayah negara dengan bangsa serta dalam mengayomi masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.